Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marianus Rijawan, NPM 2171 004 30087. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan materi mengenai dasar-dasar penelitian sejarah. Materi ini diampu pada saat masih duduk di bangku kuliah SMA kelas 1. Semester 1. Di sini saya menjelaskan materi ini untuk memenuhi mata kuliah kemampuan dasar mengajar yang diampu oleh Pak Nahar. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di slide di PowerPoint di sebelah ini. Oke, baik, di sini saya akan membahas materi tentang dasar-dasar penelitian sejarah. Jadi materi ini kelas 10 SMA semester 1. Sebelum memulai ke materi yang berikutnya, yang pertama itu membahas tentang mengenai langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Jadi langkah-langkah dalam penelitian sejarah ini ada 4. Yang pertama heuristik, yang kedua verifikasi, yang ketiga interpretasi, dan yang keempat historiografi. Oke, baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai heuristik. Heuristik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan upaya mencari dan menemukan data-data mentah yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Jadi di heuristik ini seorang peneliti mencari atau menemukan data-data yang berdasarkan fakta. Dari situ peneliti lebih mudah untuk melakukan penelitian. Sedangkan yang kedua yaitu verifikasi. Verifikasi dalam hal ini peneliti melakukan penyeleksian data yang ditemukan melalui proses pengujian terhadap data-data tersebut, baik dari segi materi maupun isinya. Setelah data tersebut telah teruji kebenarannya, maka akan dinilai apakah data-data tersebut relevan atau sesuai dengan permasalahan yang hendak ditulis. Data yang telah teruji kebenarannya akan menjadi fakta sejarah. Jadi itu verifikasi. Jadi itu merupakan verifikasi. Yang ketiga adalah interpretasi. Adalah proses penafsiran dan mengkaitkan unsur-unsur yang telah diperoleh dari tahap-tahap sebelumnya dengan tujuan untuk memperoleh kumpulan fakta yang memiliki arti dan menjadi dasar argumentasi pendapat dari penulis sejarah. Itu merupakan langkah-langkah dalam penelitian sejarah, yakni interpretasi. Sedangkan yang terakhir, yang keempat itu adalah historiografi, yaitu proses penulisan sejarah yang bertolak dari fakta-fakta yang telah teruji kebenarannya. Oke, itu merupakan langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Kita lanjut ke bagian yang B. Oke, untuk bagian keduanya mengenai sumber bukti dan fakta sejarah. Jadi sumber bukti dan fakta sejarah ini dibagi menjadi menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang sumber sejarah, yang kedua tentang bukti sejarah, dan yang ketiga tentang fakta sejarah. Jadi bagian pertama saya akan menjelaskan mengenai sumber sejarah. Sumber sejarah ini ada 2 para ahli yang mengemukakan tentang sumber sejarah. Yang pertama itu Louis Gottschalk membagi sumber sejarah menjadi 2 bagian, yaitu sumber primer merupakan kesaksian dari seorang saksi dengan mata dan kepalanya sendiri, dan sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan saksi pandangan mata atau yang tidak terlihat secara langsung kejadian tersebut. Jadi sumber primer dan sumber sekunder ini sangat berbeda. Sumber primer itu saksi sejarah itu dilihat dengan mata kepala sendiri, sedangkan yang sumber sekunder itu tidak terlihat secara mata kepala sendiri. Sedangkan bagian kedua itu para ahli Nugroho, Noto, Susanto membagi sumber sejarah dalam 3 kategori, yaitu yang pertama sumber tertulis, yang kedua itu sumber lisan, dan yang ketiga itu sumber benda. Yang pertama sumber tertulis merupakan sumber yang diperoleh dari peninggalan tertulis seperti prasasti, babat, kronik, dokumen, arsip, naskah, dan rekaman.
Sedangkan sumber lisan merupakan keterangan langsung dari pelaku atau saksi dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, sumber benda merupakan sumber yang diperoleh dari peninggalan purbakala seperti candi, alat-alat, senjata, keraton, gua-gua, dan sebagainya. Jadi ketiga sumber ini sangat berbeda. Yang pertama itu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda itu mempunyai cara penemuan yang sangat berbeda. Sumber tertulis itu penemuan berupa prasasti, itu contohnya. Sedangkan sumber lisan itu pelakunya mempunyai saksi sendiri yang menyaksikan peristiwa itu terjadi. Yang ketiga itu sumber benda merupakan peninggalan purbakala seperti keraton dan gua-gua. Sedangkan bagian kedua yaitu bukti sejarah. Bukti sejarah merupakan segala peninggalan yang berkaitan dengan aktivitas manusia di masa lampau yang mungkin saja peninggalan itu masih digunakan oleh manusia pada masa kini. Contoh istana kepresiden dan teks proklamasi. Jadi itu contoh bukti sejarah yang digunakan pada masa lampau dan masih digunakan sampai dengan saat ini. Sedangkan yang ketiga itu fakta sejarah. Fakta sejarah merupakan data sejarah yang sudah diverifikasi dan diinterpretasikan oleh sejarawan kemudian dijadikan dalil atau argumentasi atau dasar pemikiran untuk menulis sejarah. Itu merupakan fakta sejarah. Oke, yang berikutnya yang ke bagian C-nya, prinsip-prinsip dalam penelitian sejarah lisan. Oke, yang pertama itu saya membahas mengenai sumber berita dari pelaku sejarah. Jadi pelaku sejarah merupakan tokoh yang secara langsung mengalami suatu peristiwa yang terjadi, namun perlu diingat bahwa keterangan para pelaku kadang bersifat subjektif karena keterangan tersebut benar menurut pelaku sendiri. Itu merupakan sumber berita dari pelaku sejarah. Sedangkan yang kedua itu sumber berita dari saksi sejarah. Saksi sejarah merupakan orang yang pernah melihat atau menyaksikan terjadinya suatu peristiwa dan bukan pelaku sejarah. Itu sumber berita dari saksi sejarah. Sedangkan yang ketiga itu tempat peristiwa sejarah. Tempat peristiwa sejarah ini untuk menentukan tempat atau lokasi peristiwa yang terjadi pada masa lampau diperlukan penafsiran-penafsiran yang matang. Misalnya menentukan pusat pemerintahan kerajaan Bima. Itu tempat peristiwa sejarah. Yang keempat, latar belakang munculnya peristiwa sejarah. Latar belakang terjadinya suatu peristiwa menjadi penentu utama munculnya suatu peristiwa sejarah. Tanpa adanya latar belakang tidak mungkin terjadi peristiwa sejarah. Misalnya terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand menjadi latar belakang terjadinya Perang Dunia I. Sedangkan yang kelima itu pengaruh dan akibat dari peristiwa sejarah. Suatu peristiwa sejarah akan memberikan pengaruh dan akibat yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Jika peristiwa itu memang diceritakan oleh masyarakat yang bersangkutan, misalnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dan peristiwa jatuh bangunnya kabinet di Indonesia. Itu materi tentang dasar-dasar penelitian sejarah. Mungkin hanya ini saja materi yang saya jelaskan, mulai dari bagian yang pertama yaitu langkah-langkah dalam penelitian sejarah, sumber bukti dan fakta sejarah, dan yang terakhir itu adalah prinsip-prinsip dalam penelitian sejarah lisan. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bisa membantu pengetahuan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.